Pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian kita membaca surat An-Naba dari ayat 1 sampai 15. Oke? Baik Ibu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi muhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Shadaqallahul alim. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba kalian ngecek ada sampah atau tidak? Tidak ada Ibu, bersih. Sudah bersih ya? Sudah Ibu. Oke, selanjutnya Ibu akan ngecek presensi dulu. Anissa dia Hadir Bu. Rizkia, Tidak Bu. Tia Efriastin, gak ada. Tidak Bu. Evnia Karina, gak ada. Nggak ada Bu. Oke. Kenapa ini pada nggak berangkat ini? Nggak tahu Bu, hujan. Oh ya, oke. Oke, hari ini kalian sudah sholat subuh belum? Sebelum sekolah? Alhamdulillah sudah Bu. Sudah? Sudah. Oke. Hari ini kita akan mempelajari mengenai akhlak terhadap
orang tua dan guru. Tua dan guru. Oke. Sebelumnya akhlak terhadap orang tua. Di sini kalian tahu nggak apa itu akhlak orang tua? Tidak tahu. Bagaimana? Tidak. Belum paham ya? Belum paham, Bu. Oke. Terhadap orang tua. Akhlak terhadap orang tua itu diambil dari istilah birrul al-walidain, ya. Apa? Birrul al-walidain. Nah, al-birrul itu artinya kebijakan, sedangkan al-walidain itu artinya kedua orang tua kita. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya birrul al-walidain merupakan perbuatan kebajikan terhadap kedua orang tua kita. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Bisa diulangi? Nah, apa tadi akhlak terhadap orang tua itu merupakan hal kebajikan kepada orang tua kita gitu, berbuat hal kebajikan gitu, Bu. Oh iya, betul. Nah, selanjutnya kenapa sih kita harus berakhlak baik kepada orang tua kita? Kenapa kita harus berbuat kebajikan kepada orang tua kita? Nah, seperti yang sudah tertera di dalam buku halaman 7, bisa kita baca bareng-bareng. Baik, Ibu. Di mana di situ ada dalil tentang akhlak terhadap orang tua. Bisa dilihat? Bisa, Ibu. Oke, baik. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Abdillahi qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi qala salatu ala waqtiha qala summa ayyun qala birrul walidaini qala summa ayyun qala jihadu fi sabilillah. Oke, bisa dibacakan artinya, Nisa? Artinya, Abdullah dia berkata, saya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda, sholat tepat pada waktunya. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Dia bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, berdasarkan dalil tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya bertata krama dengan baik kepada orang tua itu merupakan keharusan bagi anak-anak, seperti itu ya. Di dalam Islam pun juga dianjurkan seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, selanjutnya apa sih hikmah yang kita dapatkan ketika kita berakhlak baik kepada orang tua kita? Yang pertama itu ada di halaman 8, bisa dibuka, di mana hikmah yang kita dapatkan adalah di mana kita dekat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Yang pertama, dan yang kedua itu dekat dengan pertolongan Allah. Dan yang ketiga, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat, mendapatkan keturunan berbakti kepadanya, di mana kita menanamkan hal yang baik dan akan membuahkan hal yang baik juga, seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima, kita dekat dengan kesuksesan dan kebahagiaan, di mana orang tua itu merupakan kunci kesuksesan kita. Seperti halnya orang-orang Chinese, dia itu sangat memuliakan orang tuanya. Nah, maka tak heran bahwasannya orang-orang Chinese itu terlihat bahwasanya kerja dia tuh membuahkan hasil, seperti itu kan. Dia kebanyakan orang-orang Chinese itu sukses seperti itu karena mereka memuliakan kedua orang tuanya, seperti itu. Jadi kita sebagai anak harus memuliakan kedua orang tua. Iya, betul.
Oke, selanjutnya akhlak terhadap guru. Akhlak terhadap guru ini merupakan tindakan di mana kita berbuat baik kepada guru kita, seperti itu. Di mana kita bisa bersikap hormat, memperhatikan apa yang guru jelaskan, menghargai apa yang mereka berikan. Nah, akhlak terhadap guru ini juga berlaku ketika kita sudah lulus, seperti itu. Ketika kita sudah tidak menjadi muridnya lagi, tapi kita juga harus tetap memiliki akhlak yang baik dengan menegur. Jadi kalau kita lulus enggak semata-mata oke, Bu, bukan guru aku lagi, bukan seperti itu ya. Ya, Ibu. Selanjutnya ada dalil yang menjelaskan tentang akhlak terhadap guru, gitu, yang ada di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Oke, dipersilakan untuk Anissa, bisa dibacakan suratnya. Ya, Ibu, yang halaman 11 ya, Bu. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzi yamanu minkum walladzi na'atul ilma darajat. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11. Nah, berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwasannya Allah itu sangat memuliakan orang-orang yang berilmu, di mana orang-orang yang berilmu ini merupakan guru kita di sekolah maupun dimanapun, seperti itu ya. Nah, gimana dengan bertata krama seperti apa sih kira-kira yang Allah sarankan kepada kita? Itu seperti apa? Seperti kita menyapa jika bertemu, salaman jika itu guru sesama perempuan, gitu Ibu. Oke. Jadi paham ya di sini akhlak terhadap guru itu bagaimana? Paham, Ibu. Nah, setelah paham, Ibu akan memberikan video yang harus kalian tonton dan kalian memberikan argumen mengenai video tersebut. Seperti Ya, itu Ibu. ya. Bisa. Nanti ya, sabar. Nih. Ibu tidak gitu, Bu. Kelihatan? Sudah, Bu, kelihatan. Kita mulai. Mana sih? Woi. Udah full, Ibu.
Sudah selesai, Bu. Oke. Bagus tidak nih? Bagus, Videonya Bu. Sangat bagus. memberi pelajaran. Nah, berdasarkan video tersebut, apa yang bisa kita ambil? Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, harus selalu berbakti kepada orang tua, membantu orang tua. Dari video itu kita banyak belajar. Dia membantu orang tuanya padahal dia belum cukup umur untuk bekerja. Dia melihat orang tuanya udah sakit-sakitan, terus itu dibantu gitu, Bu. Nah, itu video tersebut merupakan salah satu contoh di mana kita memiliki akhlak kepada orang tua gitu ya. Kita sebagai anak diharuskan untuk berakhlak baik kepada orang tua kita. Seperti itu ya. Baik, Ibu. Oke, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Selanjutnya Ibu mau kalian membacakan cerita teladan yang ada di halaman bab 2 di bagian akhir. Kepada Anissa boleh dibacakan? Kisah teladan. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah anak Hamnah binti Sufyan dan Malik bin Uhaib yang hidup harmonis dan taat kepada agama nenek moyang atau menyembah berhala Lata, Uzza, Muna'at dan lain sebagainya. Sa'ad sangat berbakti dan mencintai ibunya, demikian juga sebaliknya. Ketika ia berusia 17 tahun, Sa'ad bermimpi berada dalam kegelapan. Tiba-tiba ia melihat purnama yang datang menyinarinya. Dan di tempat tersebut sudah ada Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, serta Abu Bakar. Mimpi ini kemudian membawa Sa'ad pada hidayah Islam ketika mengetahui kemusliman anaknya. Hamnah sangat sedih dan berusaha mengembalikan Sa'ad pada agama nenek moyangnya. Puncaknya, Hamnah melakukan aksi mogok makan dan minum yang menyebabkan Hamnah jatuh sakit. Ia tahu betul bahwa ajaran Islam menuntun seseorang untuk berbakti kepada orang tuanya. Menyikapi hal ini, Sa'ad tetap berperilaku baik kepada ibunya, tetapi tetap teguh memeluk Islam. Meskipun seluruh anggota keluarganya berusaha keras memujuk bahkan menyalahkan Sa'ad ketika nyawa ibunya di ambang maut, Sa'ad tetap istiqomah dan sabar dalam beragama Islam. Demi Allah, ketahuilah wahai ibu, andai kata ibu memiliki 100 nyawa, lalu nyawa itu keluar satu persatu, aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku karenanya. Menyadari kegigihan Sa'ad mempertahankan agama barunya, Hamnah menyerah dan memberhentikan aksinya. Peristiwa ini menyebabkan turunnya firman Allah yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersatukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Luqman Surah ke-31 ayat 15. Setelah itu, Sa'ad tetap menjadi muslim yang baik dan menjaga hubungan baik dengan keluarganya, terutama dengan ibunya, meski Hamnah selalu mencela dan menjelek-jelekan Islam. Kejadian paling membahagiakan Sa'ad adalah ketika Hamnah mendatangi Rasulullah dan berniat. Kejadian paling membahagiakan Sa'ad adalah ketika Hamnah mendatangi Rasulullah dan berniat masuk Islam. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih kepada Anissa sudah berkenan untuk membacakan kisah tauladan hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya siapa namanya? Saat ini tetap berbakti kepada orang tuanya meskipun orang tuanya tidak menyetujui kalau si Saat itu memeluk agama Islam.
seperti itu. Meskipun dalam keadaan begitu, si saat ini tetap berbakti kepada orang tuanya. Nah, semoga harapan ibu ke depannya setelah mempelajari pelajaran hari ini, kita bisa meningkatkan akhlak kita kepada orang tua dan guru, dan bisa menerapkan contoh-contoh yang sudah ibu berikan tadi. Seperti itu ya. Untuk mengulas kembali mengenai materi kita hari ini, ibu akan memberikan uji kompetensi di halaman 14 ya, dimana di situ ada 6 soal. Minggu depan, pertemuan di minggu depan kita kumpulkan seperti itu. Baik Ibu. Langsung jawaban ya Ibu. Ya, soalnya ditulis ya. Oh, ditulis Bu. Oke Bu. Oke, untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai ada pergaulan antara pria dan wanita, itu ada di bab 3. Nah, untuk mencukupkan pertemuan kita kali ini, marilah kita mengucapkan hamdalah dan doa hafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sebelumnya terima kasih kepada peserta didik yang sudah hadir hari ini. Semoga bermanfaat materi yang ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.